Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk hari ini. Saya bisa melakukan aksi nyata untuk mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Berikut pemanfaatannya. Sebelum kita memulai kegiatan aksi nyata ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih, berdoa tidak dibatasi. Oke, yang pertama di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 3.2 tentang faktor-faktor dalam ekosistem sekolah. Jadi sekolah adalah sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga abiotik. Untuk biotik terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Untuk abiotik terdiri dari keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Selanjutnya, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi untuk kemajuan suatu ekosistem itu ada dua pendekatan. Yang pertama berbasis kekurangan atau masalah, yang kedua adalah berbasis kekuatan, di mana keduanya itu memiliki karakteristik masing-masing. Untuk berbasis kekurangan itu hanya fokus kepada masalah. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, dia hanya fokus pada masalah itu, mencari-cari penyebabnya apa, terus alasannya kenapa. Jadi tidak mengembangkan atau mencari potensi yang ada pada masalah itu. Terus untuk berbasis kekurangan itu berkutat pada masalah utama tadi sudah. Terus mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Berikutnya, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Merangsang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Untuk berbasis aset, kita fokus pada aset atau kekuatan yang ada, yang kita miliki. Selanjutnya, kita bayangkan masa depan, kita bayangkan cita-cita yang kita inginkan dari aset yang kita miliki. Terus berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Selanjutnya, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kebutuhan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan misi kekuatan. Yang terakhir, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi contohnya, ketika menghadapi anak kok kita pikir dia nggak bisa-bisa gitu kan, kita selalu mencari ini ngopo tuh raiso, ini masalahnya apa, ini kenapa, begitu ya. Kalau kita melakukan hal itu berarti kita melakukan pendekatan berbasis kekurangan. Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah potensi apa yang dimiliki si anak, apa yang bisa memberdayakan dia menjadi lebih maju, seperti itu. Karakteristik komunitas yang sehat dan resilient, di mana mempraktekkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat, yaitu perilaku yang menghargai keragaman dan mendorong dialog penduduk yang aktif, partisipasi dan kepemilikan masyarakat atas masa depan. Menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga, baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal mereka. Membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaboratif, jaringan dan hubungan yang kuat antara penduduk, organisasi, bisnis, dan komunitas. Mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada, yaitu perilaku yang menemukan, memetakan, menghubungkan, dan memanfaatkan sumber daya seluruh komunitas yang ada. Membentuk masa depannya, yaitu perilaku yang memungkinkan visi komunitas bersama tentang masa depan,
sebagaimana tercermin dalam tujuan praktis komunitas, rencana aksi, dan peringkat prioritas, ditambah dengan keinginan untuk tidak membahayakan kesejahteraan generasi mendatang. Selanjutnya, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, yaitu perilaku yang mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide-ide baru dan tepat, kemungkinan pengembangan dan sumber daya internal dan eksternal, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, yaitu perilaku yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi perubahan dan pulih dari krisis, pola pikir yang berfokus pada optimisme, harapan, dan yakin bahwa kita bisa melakukannya. Menghasilkan kepemimpinan, yaitu perilaku yang terus-menerus memperluas dan memperbaharui kapasitas kepemimpinan masyarakat. Selanjutnya, aset-aset dalam sebuah komunitas. Jadi ada 7 aset. Ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya. Modal fisik terdiri dari bangunan dan sarana prasarana. Yang terakhir modal lingkungan alam dan modal finansial. Untuk modal manusia jelas nih, manusia-manusia yang ada dalam ekosistem tersebut. Untuk modal sosial itu adalah hubungan kita, pokoknya kesosialan lah, hubungan kita dengan orang lain, kerjasama seperti itu. Untuk modal politik itu terkait dengan kebijakan-kebijakan, kepemimpinan, pokoknya yang berkaitan dengan politik lah, kebijakan mengambil keputusan dan seperti itu. Modal agama dan budaya, contohnya kita ada misal tokoh agama yang ada di sini, tokoh budayawan seperti itu, atau ada tradisi yang ada di daerah sekitar sini, itu termasuk modal agama dan budaya. Modal fisik terdiri bangunan dan sarana prasarana. Jelas sekali di sekolah pasti ada bangunan dan sarpras yang menyertainya. Nanti kita coba identifikasi. Modal lingkungan alam juga modal lingkungan yang ada di sekitar kita, baik di sekolah maupun di sekitar-sekitar kita ini ada apa aja. Modal finansial berarti modal keuangan yang ada di ekosistem ini, gitu. Selanjutnya, mari kita coba untuk mengidentifikasi sumber daya sekolah dan pemanfaatannya untuk peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri Cemoro Harjo. Ada dia Bapak Ibu? Ya, modal manusia, monggo silakan. Kita punya aset apa sih untuk modal manusia? Berikut pemanfaatannya untuk apa? Manten. Sinten ingkang badhe nggih Bu Sari? Langsung mohon ya Bapak dan Ibu. Oke, kalau melihat dari modal manusia atau aset yang kita punya, saya rasa sekolah kita mempunyai banyak siswa yang pintar dalam bidang akademik, begitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti harapannya bisa dimanfaatkan untuk apa siswa-siswa yang pintar tersebut nanti bisa membantu temannya untuk belajar. Kan biasanya kalau siswa itu mempunyai hubungan emosional yang lebih ya antara dengan teman-temannya, jadi harapannya kalau dengan temannya nanti dia lebih bisa dengan bahasa anak mungkin lebih bisa mudah menerima materinya. Jadi nanti pemanfaatannya bisa membantu temannya belajar dalam bidang akademik, mengembangkan kompetensi dan mencetak prestasi-prestasi yang baru. Jadi kita punya aset yaitu banyak siswa yang pintar di bidang akademik. Begitu saja Ibu, terima kasih. Ada modal manusia yang lain, monggo. Sinten ingkang badhe? Monggo Brina. Baik Bu Ika, untuk modal manusia itu kita memiliki wali murid yang kompak. Jadi dengan wali murid yang kompak itu ada bentuk pemanfaatannya nantinya yang akan memberikan dukungan pada setiap kegiatan yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu juga dari segi pengawas Bu Ika, jadi pengawas di Kapanewon Pakam itu pemanfaatannya nanti memberikan arahan dan dukungan. Begitu Bu Ika. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada dua. Kita punya 2 aset. Ada pengawas, ada anak yang pintar dalam bidang akademik. Ada tambahan lain, monggo? Ya, terima kasih Bu Ika. Kalau
di bidang olahraga itu ada siswa yang pintar dalam bidang olahraga. Untuk pemanfaatannya itu biasanya membantu temannya dalam bidang olahraga, mencetak prestasi. Biasanya prestasi di bidang olahraga itu banyak, ada di bola voli, sepak bola, sepak takraw dan lain sebagainya. Itu juga bisa memberikan semangat, memotivasi kepada siswa lain. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak. Dan ada lagi monggo untuk model manusia itu. Untuk model manusia ya Bu Ika ya. Di sini kan banyak sekali siswa-siswa kita yang mempunyai aset dalam menari ya. Di sini siswa yang pintar menari pemanfaatnya untuk memberikan semangat dan membantu melatih temannya dalam menari. Demikian Bu. Terima kasih. Monggo ada yang lain lagi. Kita punya banyak model. Monggo Bu Rifa. Baik Bu Ika, saya dari segi guru yang kompeten dalam pembuatan soal dan aktif dalam kegiatan KKG kecamatan. Pemanfaatnya adalah menjadi mentor dan berbagi ilmu dengan rekan. Oh iya, terima kasih Bu Rifa. Monggo Bu Iwong. Terima kasih Bu Ika. Dalam bidang kerohanian di sini siswa-siswa yang pandai pintar membaca kitab, mendaraskan doa-doa, itu pemanfaatnya bisa membantu temannya siswa lain yang belum begitu lancar untuk supaya mahir dalam melantunkan kitab suci, ayat-ayat kitab suci dan mendaraskan doa-doa. Terima kasih. Ada lagi? Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk menurut saya model manusia itu termasuk masyarakat di sekitar. Jadi masyarakat di sekitar itu dapat membantu dan membimbing serta mengarahkan siswa untuk menjaga lingkungan sekolah. Selain itu ada staf yang supel yang nantinya bisa berlaku sebagai perangkul masyarakat. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ya, monggo Bu. Terima kasih Bu Ika. Ini untuk modal manusia, ini di sebelah kita juga ada anggota komite yang merupakan pegawai Kemenak ya. Itu untuk memanfaatkan, memudahkan sekolah untuk mendapatkan informasi dan kegiatan keagamaan. Kira-kira seperti itu Bu Ika. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari identifikasinya guys. Jadi dari sini saja kita punya banyak model aset manusia untuk memajukan komunitas kita. Tadi ada anak yang pintar nari, anak yang pintar di akademik, non akademik, ada staf yang supel, masyarakat, ada yang pintar baca kitab, dan guru yang kompeten juga, dan masih banyak lagi. Ingatan deh. Selanjutnya untuk model yang kedua adalah model sosial. Nah, kira-kira kita punya apa saja ini? Model sosial apa? Hubungan kita dengan masyarakat atau model nopo monggo sinten ingkang badhe Bapak Dadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini di modal sosial ada dari Babin Kaptipmas ya. Pemanfaatnya yaitu menjalin kerjasama dalam bidang keamanan dan penyuluhan kepada siswa sehingga harapannya siswa-siswa kita itu bisa disiplin dan lebih rajin lagi di dalam sekolah. Seperti itu Bu Ika. Ya, terima kasih Pak Dari. Jadi ada modal sosial diantaranya hubungan kita dengan Babin Kamtipmas. Ada lagi monggo? Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Ika untuk modal sosial. Saya rasa kita sudah punya ini hubungan sekolah dengan paguyuban, salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita yaitu ekstrakurikuler karawitan yang berada di lingkungan saya sendiri di dekat rumah saya, paguyuban Megolaras dari Dusun Kemendong. Nah itu kan sebuah modal yang sangat baik nih. Nanti harapannya itu semua siswa dan sudah dilaksanakan bisa melatih dan mengenal apa itu budaya karawitan yang nanti juga pasti tujuannya lebih dari itu, misalkan menciptakan seniman-seniman di bidang karawitan. Terima kasih.
Sari. Ada 2 aset. Ada lagi? Monggo Bu ini. Terima kasih atas waktunya Bu Ika. Untuk modal sosial mungkin kita bisa memanfaatkan kerjasama dengan masyarakat. Nanti masyarakat di lingkungan sekitar akan membantu sekolah untuk pengawasan siswa ketika di rumah, karena kita tahu anak-anak itu jam di luar sekolah lebih banyak daripada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ada lagi? Monggo Bu Rina. Ya, untuk modal sosial, kita punya paguyuban wali murid yang pemanfaatannya dapat membantu kelancaran program sekolah dan guru tamu. Jadi kita bisa mendatangkan guru tamu yang mana bisa bekerja sama dengan paguyuban wali murid. Begitu Bu Ika. Ada lagi Pak Chandra sepertinya. Baik, terima kasih. Untuk modal sosial ini, jadi di sini saya dipasrai di SD Cemoroharjo untuk memegang UKS. Jadi untuk modal sosialnya adalah hubungan antara sekolah SD Cemoroharjo dengan puskesmas biasanya Bu Ika. Itu biasanya pemanfaatannya adalah menjalin kerjasama di bidang kesehatan Bu Ika. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi? Menawi sampun, berarti kita punya beberapa di antaranya modal sosial tadi dengan Babin Kamtibmas, UKS atau Puskesmas, terus paguyuban wali siswa sebagai guru tamu, paguyuban dengan kelompok karawitan di Desa Kumendung, dan satu lagi modal sosial kita dengan masyarakat. Selanjutnya, identifikasi modal politik ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Monggo, ada yang mau menyarankan atau mengidentifikasi, beri masukan? Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ika. Dari segi modal politik, yaitu pemerintah daerah memanfaatkannya aja sebagai pembuat kebijakan. Ada lagi mau? Terima kasih Bu Ika untuk modal politik. Itu di sini saya akan mengatur untuk kepemimpinan kepala sekolah ya. Untuk kepemimpinan kepala sekolah, pemanfaatnya kemampuan kepala sekolah dalam membuat kebijakan. Terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih. Untuk di aset politik atau modal politik itu biasanya kalau dalam lingkup sekolah itu biasanya ada dari K3S, itu biasa pemanfaatannya sebagai pembuatan kebijakan kegiatan sekolah yang dilaksanakan serentak seluruh Kapanewon. Terima kasih Pak. Monggo, ada lagi? Menawi sampun, berarti kita punya 3 aset di sini. Yang satu adalah kepemimpinan kepala sekolah, yang berikutnya K3S di mana membuat kebijakan agar nanti bisa dilaksanakan serentak dalam satu Kapanewon. Selanjutnya modal politik dari pemerintah daerah. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Kira-kira ada aset apa saja di sini? Monggo, sinten ingkang badhe? Ya, untuk modal agama dan budaya, saya rasa di sekitar lingkungan kita banyak sekali ya Bu ya, apalagi kita berada di lingkungan yang kaya akan kebudayaan, seperti misalnya tadi mungkin bagian dari sosial ya, ada karawitan, mungkin ada jadilan. Nah, itu kan pasti mereka akan punya tokoh ya, tokoh pemuka siapa yang berkecimpung di bidang tersebut. Kemudian kalau misalnya mau ambil di lingkungan saya yang tadi kaitannya dengan karawitan, itu ada Bapak Sriono, beliau yang sering mengampu di bidang karawitan tersebut. Mungkin nanti ada di daerah sekitar kita ada yang mengampu jadilan. Nah, nanti itu bisa kita jadikan sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kebudayaan. Jadi selain sosialnya dapat, kita juga di bidang budayanya dapat. Begitu Ibu. Terima kasih sekali Bu Sari. Ada yang lain monggo? Ya, Bu Ibu. Terima kasih Bu Ika. Seperti kita ketahui di lingkungan sekolah kita, yaitu di Dusun Cemoroharjo, itu ada tradisi rutin, yaitu tradisi Merti Dusun yang memang sudah rutin diadakan setiap tahun. Dan tradisi ini ternyata walaupun tradisi warisan nenek moyang, tapi sampai hari ini ternyata masih mendapat
perhatian dan antusias dari masyarakat dan anak-anak terutama di generasi penerus, sehingga tradisi ini pemanfaatannya adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah dan kemudian berlanjut untuk harapan untuk melestarikannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ada lagi monggo untuk model agama dan budaya, Jek Guru. Untuk modal agama dan budaya, di sini ada tokoh agama yang itu untuk pemanfaatannya itu sebagai narasumber dalam kegiatan keagamaan dan teladan, seperti itu Bu Ika. Terima kasih Ibu. Berarti kita punya model agama dan budaya, diantaranya ada tokoh keagamaan yang bisa dijadikan sebagai narasumber atau tokoh teladan bagi anak-anak nanti. Berikutnya ada tokoh budayawan dari Karawitan dan juga Jadilan, nanti bisa kita manfaatkan juga. Yang ketiga adalah model agama dan budaya tentang merti desa Melaten Jebo, agar anak-anak nanti tetap cinta dengan budaya tradisi, berikut melestarikannya. Selanjutnya adalah model fisik atau model bangunan. Ini banyak sekali, kita punya beberapa. Monggo sinten ingkang badhe. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk modal fisik dan bangunan di sini salah satunya yaitu musola, yang mana bisa dimanfaatkan sebagai tempat ibadah selama kegiatan pembelajaran, bisa digunakan sebagai tempat untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Monggo, bangunan apa lagi yang kita punya? Untuk model fisik bangunan di SD Cimorejo juga ada ruang kelas ya, terdiri dari 6 ruang kelas. Di sini ruang kelas pemanfaatannya untuk tempat menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar. Terima kasih. Untuk fisik bangunan dari sekolah kita di sini terdapat ruang perpustakaan, dan perpustakaan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya adalah merupakan tempat literasi dan pembelajaran untuk anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Bu. Monggo ada aset bangunan yang lain lagi? Di model bangunan kita memiliki UKS, yaitu kegunaannya adalah sebagai tempat siswa atau warga sekolah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sekolahan. Ada lagi monggo? Di sekolah kita dengan banyaknya siswa, murid, nah itu perlu ditunjang juga dengan bangunan berupa toilet yang memadai dengan dan sebanding dengan rasio jumlah siswa. Kemudian pemanfaatannya sebagai fasilitas kesehatan dan kebersihan diri. Begitu Bu. Terima kasih. Monggo ada lagi? Menawi sampun, berarti kita punya model bangunan, model fisik bangunan tadi berupa kelas, musola, ruang UKS, toilet, berikut perpustakaan. Selanjutnya masih model fisik, tapi sekarang berupa sarana prasarana. Monggo kita identifikasi, kita punya apa aja niki. Monggo sinten ingkang badhe? Baik Bu Ika, untuk dari segi sarpras di SD Negeri Cimoreharjo sendiri memiliki laptop yang sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Selain untuk ekstrakurikuler TIK, sekarang juga laptop itu sangat bermanfaat saat ada ASPD, kemudian AMBK. Selain itu juga bisa menunjang pembelajaran di kelas. Nah, pemanfaatannya sendiri untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi untuk guru. Begitu Bu Ika. Monggo selain laptop. Baik, terima kasih. Untuk modal fisik, sarana dan prasarana yang tidak kalah penting yaitu adalah listrik. Jadi pemanfaatannya untuk menghidupkan tadi yang seperti sudah disampaikan Bu Rina, ada laptop, ada komputer, ada lampu, itu pasti butuh fasilitas yang namanya listrik. Jadi listrik ini sangat penting untuk sarana dan prasarana. Begitu kurang lebih pemanfaatan Bu Ika. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk modal fisik Sarpras, khususnya di bidang olahraga Bu Ika. Itu ada lapangan olahraga dan biasanya dimanfaatkan untuk tempat kegiatan belajar, khususnya di
Terima kasih Bu Ika. Untuk modal fisik Sarpras, selain ada laptop, ada apa tadi, listrik, terus ada lapangan itu. Di sini kalau tidak ada jalan, tidak mungkin bisa masuk dan keluar. Nah, di sini jalan pemanfaatnya sebagai akses untuk keluar masuk ke sekolah. Terima kasih Bu Ika. Untuk modal sarana prasarana yang saat ini sangat dibutuhkan yaitu adanya internet, dan seperti kita ketahui pemanfaatannya adalah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu. Menurut saya untuk modal fisik sarana prasarana yang kita miliki di SD Cemoro Harjo itu salah satunya adalah adanya LCD proyektor yang alhamdulillah sampai saat ini hampir semuanya per kelas sudah terpasang. Menurut saya proyektor itu sangat penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran, terutama untuk menampilkan hal-hal yang anak-anak anggap abstrak untuk menjadi lebih konkret, mungkin melalui video atau gambar seperti itu. Terima kasih. Monggo ada lagi? Oke, terima kasih menambahkan begitu banyak. Ternyata model di sekolah kita perihal sarana prasarananya sudah banyak, tapi saya mau menambahkan perihal alat peraga sekolah kita yang saya rasa cukup banyak dan bisa kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti misalkan bidang sains ada torso, urutan planet, globe, dan itu di bidang sains. Mungkin nanti di agama juga ada alat peraga lainnya yang pasti itu bisa kita manfaatkan untuk mempermudah penyampaian informasi kepada anak-anak. Baik, untuk Sarpras itu tidak kalah pentingnya, ini terutama sekali masalah air. Jadi pemanfaatannya air itu untuk kegiatan pembelajaran, kemudian konsumsi, dan juga untuk kebersihan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada lagi kah? Mboten nggih. Nami sampun, berarti kita ternyata punya banyak aset yang tidak kita duga dalam hal sarana prasarana. Di antaranya tadi laptop, listrik, lapangan, jalan sebagai akses keluar masuk. Berikut juga ada internet, ada LCD yang hampir semua kelas sudah terpasang, ada alat peraga yang kita juga punya banyak, baik dari setiap mata pelajaran atau agama pun juga ada. Selain itu juga ada air yang tidak kalah pentingnya dari penunjang kegiatan pembelajaran, kebersihan. Berikut juga sebagai konsumsi. Selanjutnya, yang keenam adalah modal lingkungan alam. Kira-kira kita punya apa ini untuk lingkungan alam? Monggo, Bu Heni. Untuk lingkungan alam, karena di sekitar sekolah kita itu banyak yang pekerjaannya sebagai petani, jadi di sekitar kita itu banyak sawah. Ya, sawah tersebut bisa kita manfaatkan untuk kegiatan belajar anak di luar kelas. Terima kasih. Untuk lingkungan alam sekolah kita dekat dengan aliran Sungai Boyong, dan ada kalanya dalam waktu-waktu tertentu anak-anak kita ajak ke sungai tersebut yang tujuannya adalah sebagai sumber belajar dan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Terima kasih. Monggo ada lagi? Menambahkan model lingkungan alam kita di lingkungan, khususnya di lingkungan SMP Cemoro Harjo, kita memiliki taman dan lahan sekolah yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar dan pembelajaran di luar kelas gitu. Monggo ada lagi? Iya, Bu. Ya, untuk modal lingkungan alam di SD Negeri Cemoro Harjo kita memiliki halaman yang luas. Tidak hanya halaman yang luas, tapi kita juga benar-benar berdampingan dengan lapangan yang cukup luas. Jadi di situ pemanfaatannya nanti sebagai sumber belajar dan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Jadi seperti untuk menunjang pembelajaran olahraga,
kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Ika. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun. Ya, berarti kita di SD Cemoro Harjo itu kita punya model lingkungan alam. Di antaranya tadi ada sawah, kita dekat dengan persawahan. Terus ada Sungai Boyong, kita sudah terjadwal, kita kadang jalan-jalan sampai ke sana. Berikut juga ada halaman dan taman yang luas bisa kita gunakan sebagai kegiatan pembelajaran di luar kelas. Tinggal bagaimana kita merencanakan dan melaksanakannya. Yang terakhir adalah modal finansial. Kita punya apa saja ini? Monggo. Ya Bu ini. Untuk modal finansial itu di sekolah kita itu menerima dana BOS bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Pemanfaatannya yaitu untuk pembiayaan seluruh kegiatan operasional di sekolah. Untuk modal finansial yang lain dari SD Cemoro Harjo, di sekolah kita ini secara dalam waktu 1 minggu sekali anak-anak diadakan kegiatan menabung. Kemudian tabungan itu kita bekerja sama dengan BMT, sehingga pemanfaatan yang bisa kita ambil dari kerjasama dengan BMT ini adalah keuntungannya itu untuk kesejahteraan warga sekolah. Terima kasih. Monggo, ada yang lain lagi? Untuk modal finansial, monggo Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit menambahkan, selain modal finansial yang tadi sudah disebutkan, ada dana BOS, ada pemanfaatan tabungan. Di sini yang tidak kalah penting yaitu infak. Jadi apa pemanfaatannya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang mana terkadang tidak tercover oleh dana BOS dan dana yang lain. Jadi infak itu bisa digunakan untuk menambahkan atau menutupi kegiatan-kegiatan yang tidak tercover, seperti itu. Terima kasih Pak, terutama untuk kegiatan keagamaan katanya. Ya, monggo masih ada lagi? Jadi Guru. Untuk modal finansial yang lainnya di SD Cemoro Harjo, di sekolah kita di SD Cemoro Harjo itu ada uang sabon yang untuk pemanfaatannya untuk kegiatan sosial. Begitu Bu Ika. Terima kasih. Monggo masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Ika. SD Cemoro Harjo sendiri di modal finansial itu punya DAK yang pemanfaatannya sebagai pembangunan fisik sekolah. Begitu Bu Ika. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sama dia berarti untuk modal finansial kita punya dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, di mana kegiatannya untuk penunjang kegiatan pembelajaran atau kegiatan lain. Terus untuk apalagi kerjasama dengan BMT mengatakan ya Bu, di mana pemanfaatannya untuk kesejahteraan warga sekolah. Ada juga uang infak untuk kegiatan keagamaan. Ada juga uang sabon mengatakan itu untuk kegiatan sosial. Terus ada juga DLK gitu nih Bu Rina untuk pembangunan fisik sekolah yang tidak bisa tercover oleh dana BOS begitu. Jadi kita punya banyak sekali modal, tinggal bagaimana kita memaksimalkan dan mensinergikan agar semua modal ini bisa digunakan dengan baik sehingga kita bisa menjadi komunitas yang bisa bergerak bersama, terutama dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang kita harus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga dari identifikasi aset yang kita lakukan ini bisa kita terapkan dan maksimalkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.